Begal ini bukan kaleng-kaleng. Aji Sidik seorang residivis. Pria berusia 40 tahun itu biasa ngebegal mobil dan motor. Namun, dia tidak berkutik berhadapan dengan ibu hamil. Sang begal yang hendak merampas handphone dan motor itu dapat diringkus. Dia pun kembali harus mendekam di penjara. Ilmu apa yang sebenarnya dimiliki oleh ibu hamil 5 bulan itu? Bagaimanakah caranya dia menaklukkan sang begal di tengah malam itu? Namun sebelum melanjutkan kisah heroik ibu hamil bernama Ika Rizka ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pada tanggal 3 Februari 2025, hari Senin malam itu, jarum jam baru saja menunjuk persis di angka 11. Ika Rizka, yang sedang hamil 5 bulan itu, bersiap menjemput anaknya yang pertama yang sedang dititipkan di rumah saudaranya di Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Ini adalah kehamilan ketiga bagi perempuan berumur 27 tahun itu. Dirinya mengendarai motor Honda Beat warna hitam dari rumahnya di Cienteng Gede, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Di tengah perjalanan, persis di jalan EZ Mutakin, Kampung Lembang Jaya, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, handphone milik Ika berbunyi. Tanda sebuah pesan masuk di handphonenya. Ika pun menghentikan laju motor bernomor polisi Z3742MF itu. Ia membuka handphonenya dan benar saja ada pesan masuk dari anaknya. Ia pun buru-buru membalasnya. Namun, baru juga ia mengetikkan beberapa kata, tiba-tiba tangan seseorang menjambak rambutnya. Ika kaget. Ia berusaha menengok ke arah orang yang menjambak rambutnya tersebut. Belum juga jelas ia melihat wajah sang pelaku. Tangan kanan pria itu dikalungkan ke leher Ika, membuat Ika sulit bergerak. Ika yang memberontak membuatnya terjatuh dari motor. Melihat Ika terjatuh, sang pelaku merangsek mendekati Ika, merebut telepon genggam dari tangan Ika. Melihat handphonenya dirampas, Ika bangkit dan mencoba merebut kembali telepon genggam itu. Aksi saling tarik-menarik handphone tidak dapat dihindari. Sejurus kemudian, ketika masih tarik-tarikan handphone itu, Ika menendang perut pelaku. Pelaku yang kesakitan pun melepaskan pegangannya pada handphone. Namun, dengan terlepasnya handphone itu dari tangan pelaku membuat Ika terjatuh. Sang pelaku kembali akan merebut handphone itu, namun ia mengurungkan niat. Sang pelaku berpikir, jatuhnya Ika justru kesempatan baginya untuk membawa kabur motor. Ia pun membalikan badan, meraih motor Ika yang terparkir tak jauh dari pergumulan itu. Sang pelaku pun langsung memutar kunci kontak, hendak menyalakan mesin. Ika yang menyadari motornya akan dibawa kabur segera bangkit dan menarik baju sang pelaku. Pelaku yang belakangan diketahui bernama Aji itu tak menghiraukannya. Jari jempolnya menekan tombol start motor untuk menyalakan mesin. Mendengar suara mesin menyala, Ika semakin panik dan semakin kencang memegang dan menarik baju pelaku. Namun tenaga mesin sepertinya lebih kuat. Menyadari pegangannya tak akan mampu bertahan lama, Ika pun menendang motor yang hendak melaju itu.
Motor pun terjatuh meraung berputar dengan mesin menyala. Sementara Aji terjatuh. Aji pun kembali bangkit. Ia berusaha meraih dan membawa kabur motor lagi. Namun, lagi-lagi Ika menyergapnya. Perkelahian tak dapat dihindari. Sekitar 20 menit, keduanya terlibat dalam perkelahian saling serang. Ika tak berhenti menjerit sambil menarik baju pelaku. Sementara pelaku tak segan memukul Ika, hingga akhirnya ada 2 orang warga sekitar yang datang membantu Ika. Melihat ada warga yang datang, Aji pun melarikan diri. 2 orang itu pun berteriak dan mengejar pelaku. Tak berapa lama, Aji berhasil ditangkap warga dan digelandang ke kantor polisi. Aji Sidik diketahui residivis pencurian mobil. Dia berasal dari desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Di depan polisi dia berkilah merencanakan aksinya. Dia mengaku saat itu sedang kebingungan bagaimana cara pulang ke Singaparna. Dia berangkat dari Singaparna ke daerah Cilembang bersama seorang temannya. Mereka berniat untuk mabuk-mabukan menenggak tuak. Tapi setelah Aji mabuk parah, temannya yang bernama Agus itu menghilang atau meninggalkan Aji. Aji mengaku berjalan kaki ke jalan EZ Mutakin itu dalam rangka mencari Agus. Namun, begitu melihat Ika sedang main handphone di atas motor, dia tiba-tiba berniat ngebegal. Aji mengaku sehari-hari bekerja sebagai tukang rongsokan, berjalan keliling kota mencari barang bekas. Dia juga mengakui pernah masuk penjara karena terlibat kasus pencurian mobil. Kapolsek Mangkubumi Ibtu Jajat Jatnika membenarkan adanya kejadian itu. Jajat menjelaskan, kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Mangkubumi. Aji dijerat dengan pasal 365 KUHP yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan. Aji terancam hukuman paling lama 12 tahun penjara karena perbuatan pencurian dengan kekerasan itu dilakukan pada waktu malam dan di jalan umum. Akibat kejadian itu, Ika mengalami luka lebam di bagian mata sebelah kanan dan beberapa luka cakaran, juga lecet di tangan dan kaki. Atas aksinya itu, Ika mengaku tidak terpikir jika dirinya sedang hamil dan perlawanan itu pun dilakukan secara spontan. Nekat saja karena ingin menyelamatkan diri dan barang-barang berharga saja. Saya pokoknya mah sebisa-bisa untuk mempertahankan diri. Dan saat itu saya juga yakin pelaku tidak membawa senjata tajam, apalagi dia sempoyongan karena mabok. Begitu penjelasan Ika atas aksi heroiknya. Khawatir akan kondisi janinnya, Ika sudah memeriksakan kandungannya ke bidan terdekat. Hasil pemeriksaan awal dinyatakan kondisi janinnya baik-baik saja. Namun, untuk memastikan, Ika akan menjalani pemeriksaan lanjutan ke dokter kandungan dan melakukan pemeriksaan dengan USG. Semoga saja kandungan dan janinnya baik-baik saja, hingga dia kelak lahir dan dapat menyimak kisah heroik sang ibu saat mengandungnya. Aksi Ika menjemput anaknya di tengah malam dengan sepeda motor dan dalam kondisi hamil sebenarnya tergolong berani. Apalagi melawan dan mampu menaklukkan sang begal. Aji awalnya memang tidak berniat melakukan kejahatan, namun kesempatan di depan mata menggugah niatnya. Terlebih dia dalam kondisi mabuk. Untuk itu, tetaplah waspada, jangan ada celah sedikit pun yang memberikan kesempatan lahirnya kejahatan.